proses perencanaan. Jadi sekarang tanggal 16, berarti masih waktu 12 hari. Ini akan kami maksimalkan untuk perencanaan dan juga untuk proses persiapan menuju pekerjaan fisiknya. Nah, untuk fisik kami mendapat anggaran dari BKD sebesar 350 juta rupiah. Insya Allah kita cukup untuk memperbaiki perusahaan yang ada, terutama 2 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah dan 1 ruang guru. Nah, tapi untuk detailnya sampai mana pekerjaannya kita menunggu hasil dari perhitungan yang dilaksanakan oleh perencana. Jadi karena berproses perencanaan untuk menggambar, untuk menghitung volume dan juga untuk menghitung RAB-nya. Jadi anggaran sebanyak tadi 350 juta itu untuk pekerjaan berarti nanti detailnya setelah proses perencanaan selesai. Tapi saya besar pekerjaan adalah untuk atap, meliputi penutup atap, rangka atap, plafon. Itu yang paling utama untuk major itemnya. Nanti sampai di mana pekerjaan yang dilaksanakan tentunya nanti setelah selesainya proses perencanaan. Jadi kira-kira itu yang sedang dilaksanakan saat ini sampai dengan nanti insya Allah 28 Mei bisa kami laksanakan untuk pekerjaan fisiknya sehingga mungkin cepat selesai dan bisa nanti digunakan anak-anak untuk kembali belajar. Kira-kira itu Pak. Komitmen Bapak Bupati kita tindak lanjuti, yaitu melaksanakan perbaikan dalam hal ini rehabilitasi ruang kelas dan ruang yang lain yang berpotensi membahayakan di SD Negeri Gelodok di bulan Mei. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yeni bahwa targetnya 28 Mei ini, 28 Mei. Ibu Bapak sekalian, teman-teman media, mungkin ini di luar dari SD Negeri Gelodok ingin saya sampaikan. Untuk antisipasi atau dinas pendidikan melakukan apa untuk antisipasi biar itu tidak terjadi hal seperti yang di SD Negeri Gelodok. Kita sudah berusaha untuk selalu mengingatkan kepada satuan pendidikan melalui surat edaran dalam 1 tahun bisa 2 atau 3 kali, yaitu untuk mengupdate kondisi satgas pendidikan yang ada di sekolah atau yang ada di satuan pendidikan. Itu selalu kita keluarkan surat edaran, yaitu untuk mengupdate kondisi satgas pendidikan yang ada di satuan pendidikan masing-masing, baik negeri maupun swasta, dan itu diinput atau disajikan di dalam apa yang namanya Dapodik, data pokok pendidikan. Gitu. Nah, Dapodik inilah yang harusnya diisi dengan cermat, dengan teliti, dan faktual, secara berkala diupdate, dan jujur. Kenapa saya sampaikan pakai kata jujur? Kadang satuan pendidikan ini mengisinya itu rusak, kadang tidak dibilang rusak, tidak punya ruang perpus, hanya mensekat, tapi dibilang punya ruang perpus untuk tujuan akreditasi. Gitu. Nah, ini yang kita tekankan. Nah, seperti itu satu. Yang kedua, kita sudah juga keluarkan surat edaran terkait apabila ada ruang yang berpotensi membahayakan untuk tidak digunakan. Itu sudah juga kita keluarkan setiap tahun ada. Nah, khususan terkait kondisi cuaca misalnya bencana hidrometeorologi itu kita sudah keluarkan. Nah, untuk atap, untuk daerah atas, Suri, Tangkringan itu musuh utamanya lembab, gitu, rangka atap. Nah, antisipasinya apa? Di dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di kami itu sudah
mengganti apa yang namanya kayu dengan rangka baja ringan. Salah satunya seperti itu. Untuk plafon tidak lagi pakai gypsum untuk daerah lembab, tetapi pakai PVC misalkan seperti itu. Itu salah satu. Jadi bentuk antisipasi terkait dalam tanda petik musuh utama yang saya sampaikan tadi. Di daerah Depok itu rayap, kalau di atas itu lembab. Gitu. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa entitas yang kami tangani untuk SMP negeri dan swasta itu 122, 54 negeri, sisanya swasta. Untuk SD 512 per hari ini, untuk negerinya 374. Untuk TK negerinya 5, berikut swasta 522, tapi kalau berikut PAUD 1000 lebih. Nah, ketidakberuntungannya ini Pak sekalian, kondisi sarprasnya, khususon bangunan, itu khususon yang negeri, banyak yang sudah bahasanya tambal sulam. Sulamnya sudah nggak ada, tinggal tambalannya. Jadi memang luar biasa. Jadi banyak sekali yang memang PR terkait kondisi sarpras khususnya bangunan. Nah, sedangkan di satu sisi anggaran kami memang terbatas. Terbatas itu kan karena juga disesuaikan dengan keuangan daerah. Anggaran terbatas, sedangkan yang di dalam tanda petik diemong itu banyak. Lalu strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Bisa saya sampaikan, yaitu strateginya prioritas, skala prioritas. Jadi kalau misalkan sebuah bangunan atau ada di dalam satu tabel di negeri di 17 Kapanewon, lalu ada kolom ruang kelas, rusak ringan, sedang, berat, ruang guru kepala sekolah, rusak ringan, sedang, berat, itu sudah ada. Nah, saya berikan satu info persentase saja ya. Nah, kalau ini memang cukup banyak. Itu sebenarnya yang butuh perhatian terkait keselamatan, keamanan KPM, ya bisa sampai 60-70% yang harus jadi perhatian sebetulnya terkait itu. Dan itu kan bangunan sekolah dasar negeri itu kan warisan sejak zaman Impres tuh. Jadi memang sudah harusnya memang sudah diperbaiki. Nah, untuk tahun ini ada sekitar kalau yang di Murni ada sekitar 69 sekolah ya. 69 sekolah, lalu di anggaran perubahan kami usulkan 19 sekolah. Iya, sekolah dasar ya? Iya, sekolah dasar. Nah, kebetulan memang kalau SMP negeri khususnya ada 54 itu sebenarnya relatif inilah dari sisi membahayakan itu relatif Lebih baik. iya lebih baik gitu. Artinya tidak yang negeri, ya, yang SD, yang negeri yang memang butuh satu perhatian khusus dan jumlahnya kan memang jauh lebih banyak. Ya. Nah, satu contoh kami mengajukan pekerjaan rehabilitasi untuk 19 sekolah dasar di perubahan itu membutuhkan 3,3 miliar contoh. Dan itu sebetulnya di 19 sekolah dasar itu juga sebenarnya belum tuntas istilahnya. Jadi ini saya sampaikan juga, kami masih pakai konsep pemerataan, bukan penuntasan. Kalau penuntasan, satu sekolah bisa membutuhkan 1,5 miliar misalkan, atau 1 miliar, sedangkan anggarannya terbatas yang minta banyak gitu. Jadi akhirnya hanya 2 ruang kelas, rehab 3 ruang kelas, seperti itu. Jadi karena anggaran terbatas, kita masih pakai konsep pemerataan ya. Sebetulnya di sebuah sekolah dasar itu belum tuntas benar sebetulnya. Nah, hanya karena itu tadi yang mengajukan proposal, yang memberikan info terkait kerusakan, ataupun kita survei sendiri, itu sangat banyak sedangkan anggaran terbatas.
mungkin gambarannya seperti itu misalnya. Iya.